Konsep dasar keuangan adalah pondasi yang tertanam dalam operasional dunia keuangan. Memahami konsep dasar keuangan dapat berguna pada tingkat pribadi dan bagi siapa saja yang terlibat dalam bisnis dan investasi. Konsep tentang manajemen keuangan ini harus diketahui para pelaku bisnis karena sangat penting untuk proses pengembangan perusahaan ke depannya. Ilmu tentang manajemen keuangan ini juga mempunyai cakupan yang cukup luas. Dalam ilmu dan konsep dasar manajemen keuangan, tak hanya akan belajar tentang bagaimana mengatur dan mengelola anggaran perusahaan dengan baik, namun juga akan belajar tentang hal lain dalam proses dan aktivitas organisasi pada umumnya. Jenis laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, terdapat 5 jenis laporan keuangan, di antaranya: pertama, laporan laba atau rugi. Laporan laba atau rugi berisikan keadaan laba atau rugi dari suatu perusahaan. Catatan ini bertujuan untuk memperjelas kondisi finansial perusahaan dalam periode tertentu agar kemudian dapat pemilik usaha gunakan sebagai bahan evaluasi. Ada 2 jenis catatan laba rugi, yaitu single step model dan multiple step model. Kedua, laporan neraca. Neraca dapat kita sebut sebagai catatan posisi keuangan yang menyajikan informasi seputar aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode secara menyeluruh dan terperinci. Gampangnya, neraca dapat kita gunakan sebagai petunjuk, kondisi, dan informasi keuangan perusahaan. Ketiga, laporan perubahan modal. Seiring dengan beroperasinya suatu usaha, modal awal dapat mengalami perubahan sesuai kinerja perusahaan. Catatan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan modal beserta penyebabnya. Data yang kita perlukan untuk membuat laporan perubahan modal adalah modal awal, pengambilan dana dari periode tertentu, dan total laba rugi bersih yang diperoleh. Keempat, laporan arus kas atau cash flow statement. Jenis laporan keuangan satu ini membantu kita untuk memahami arus masuk dan keluarnya uang. Selain itu, catatan ini berfungsi sebagai indikator prediksi arus kas di periode selanjutnya. Kemudian yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan penjelasan rinci terkait jenis laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Umumnya, catatan ini dibuat oleh perusahaan berskala besar untuk menyajikan informasi yang memadai dalam laporan keuangannya. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan, keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa. Tujuan melakukan analisis keuangan ada 5. Yang pertama, menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. 2. Mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. 3. Sumber informasi untuk mengambil keputusan strategis sebuah perusahaan. 4. Bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. 5. Evaluasi kinerja perusahaan baik dengan perusahaan lain ataupun kondisi perusahaan lintas periode akuntansi. Bentuk dan perhitungan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis.
Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Jenis-jenis rasio keuangan: 1. Rasio solvabilitas. 2. Rasio likuiditas. 3. Rasio aktivitas. 4. Rasio profitabilitas. Hasil analisis kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pedoman informasi untuk menentukan keputusan atau kebijakan perusahaan di periode selanjutnya. Kegiatan ini bukan hanya ditujukan kepada pihak manajemen, namun juga pihak lain seperti investor ataupun kreditor. Bagi mereka, analisis rasio keuangan menjadi bahan penilaian seberapa sehat perusahaan tersebut pantas mendapatkan suntikan investasi atau pinjaman dana untuk dikelola. Selain menjadi alat ukur sehat tidaknya sebuah perusahaan, analisis rasio keuangan memiliki manfaat lain, yaitu melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Kedua, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Ketiga, sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Keempat, sebagai bahan pertimbangan kreditur. 5. Menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Keenam, analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Ketujuh, sebagai bahan referensi audit internal transaksi yang terjadi pada perusahaan, baik dari sektor keuangan, operasional, atau sektor lain. Terakhir, menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh perusahaan. Jenis-jenis rasio keuangan. Pertama, rasio solvabilitas atau solvability ratio. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ada dua jenis rasio solvabilitas, yaitu rasio utang terhadap aktiva. Kedua, rasio utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap aktiva mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya, semakin aman. Rasio utang terhadap ekuitas menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan, yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan, besarnya utang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil porsi utang terhadap modal, semakin aman. Jenis yang kedua yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial dalam jangka pendek. Pada rasio likuiditas terdapat 3 rasio, yaitu rasio lancar atau current ratio, rasio cepat atau quick ratio, dan rasio kas atau cash ratio. Rasio lancar merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Kedua, rasio cepat.
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini, semakin baik. Yang ketiga yaitu rasio kas. Rasio kas adalah jenis analisis rasio keuangan yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran, sedangkan harta setara kas adalah harta lancar yang dengan mudah dan cepat dapat diuangkan kembali. Jenis rasio keuangan yang ketiga yaitu rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Di dalamnya terdapat perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, perputaran aktiva total, perputaran rata tagihan, perputaran modal kerja. Jenis yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan menggunakan rasio ini, Anda dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan. Terdapat beberapa pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu margin laba kotor, margin laba bersih, operation income ratio, earning power of total investment, return on investment, return on equity, return on net worth. Margin laba kotor atau gross profit margin merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Kedua, margin laba bersih atau net profit margin. Berbeda dengan gross profit margin, rasio ini menghitung persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak. Sederhananya, rasio ini mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih. Ketiga yaitu operation income ratio. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Selanjutnya yaitu earning power of total investment, mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki dan diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. Perhitungan ini sebagai acuan investor atau pemegang saham dalam mengukur tingkat keuntungan investasi yang ditanamkan dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu return on investment, menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau earnings after tax. Selanjutnya yaitu return on equity, yaitu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan ekuitas. Terakhir yaitu return on net worth. Return on net worth mengukur kemampuan modal sendiri yang diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemegang saham.
Perlu diingat bahwa semakin tinggi nilai hasil perhitungan rasio profitabilitas, berarti semakin baik nilai keuntungan perusahaan.